Saya ingin tanyakan, sejauh mana sebuah informasi dapat dikatakan sebagai informasi dikecualikan? Bagaimana menganalisa sebuah informasi yang dikecualikan dan jenis apa saja informasi itu dikecualikan? Silakan, Pak. Baik, sebelum saya menjawab, saya izin untuk ke Ketua Majelis. Pertama, disclaimer dulu, saya hadir di sini atas permintaan majelis. Atas permintaan majelis, untuk para pihak. Mungkin ada orang yang bertanya, kok hari ini saya mau jadi saksi ahli di Komisi Informasi atau Pengawas. Sebelumnya saya selalu menyatakan apabila saya diminta oleh para pihak untuk menjadi ahli, biasanya saya menolak dengan alasan etik, kecuali diminta oleh majelis, baik majelis komisioner maupun majelis hakim, semata-mata untuk fairness dari para pihak. Kira-kira begitu, mudah-mudahan tidak ada yang keberatan ya. Nah, saya akan masuk ke pertanyaan dari Ketua Majelis. Ya, yang pertama tadi adalah tentang pengecualian informasi. Sayang di sini tidak ada slide ya. Kalau nanti diperlukan mungkin kalau boleh diizinkan saya sudah kirim ada slide untuk kepanitera. Mungkin tidak semua slide akan saya tampilkan, tapi intinya saya juga sudah menyampaikan pendapat tertulis. Jika memang itu diperlukan, nanti saya akan sampaikan di persidangan ini supaya nanti bisa diterima oleh majelis. Nah, pertama bahwa masalah pengecualian informasi, sebelum kita masuk sampai ke sana, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu selain dia mandat dari konstitusi tentang pemenuhan hak atas informasi pasal 28F, tapi undang-undang ini dirancang dengan satu prinsip konsekuensial. Jadi sebuah informasi itu harus dibuka. Kenapa? Karena kalau dia ditutup, konsekuensinya berdampak negatif dengan segala derajatnya. Yang paling berat derajat. Ini para pihak bisa terdengar jelas ya? Bisa? Bisa ya? Gak ada masalah? Iya. Kurang. Apa ini biar bisa menyimak pendapat dari ahli? Iya, baik. Ini apa? Iya. Sepertinya sudah nih. Sudah ya? Sebentar, saya lupa, maaf. Saya lupa mematikan, maaf. Iya, kembali kepada penjelasan saya tadi. Selain dia merupakan mandat dari pasal 28F di konstitusi kita, undang-undang ini disusun dengan satu prinsip mendasar yang disebut dengan konsekuensial. Konsekuensial itu adalah sebuah informasi itu kalau dia dibuka ataupun ditutup, dasar pengklasifikasiannya adalah konsekuensi dari informasi itu. Jadi kalau dia ditutup, dia berdampak negatif, maka dia harus dibuka terhadap publik gitu ya. Nah, dampak negatifnya ada derajatnya. Biasanya yang paling berdampak pada derajat itu orang banyak, dia serta-merta harus dibuka. Jadi tidak perlu alasan apapun, dia harus terbuka. Itu yang disebut dengan proactive disclosure. Agak turun dampak negatifnya, bisa merugikan tapi tidak menyangkut nyawa, hajat hidup gitu ya, seperti yang bencana dan lain sebagainya. Contohnya informasi tentang domisili badan publik, dia diminta tidak diminta harus dibuka. Kenapa? Karena konsekuensinya bisa menimbulkan kesulitan orang ketika ingin tahu posisi satu badan publik tertentu. Itu diatur di pasal 9, informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Beberapa informasi bahkan harus diupdate. Yang agak lebih rendah lagi konsekuensi negatifnya, dia hanya diberikan pada saat diminta. Itu informasi yang tersedia setiap saat. Namun undang-undang ini dulu disusun sebelum ada era digitalisasi seperti ini, sehingga kadang-kadang kita kalau minta itu masih perlu loket layanan. Kalau sekarang bahkan informasi yang tersedia setiap saat itu sudah bisa ditaruh dalam website, tinggal orang register, login, masuk, diambil gitu ya. Itu informasi yang membutuhkan waktu untuk disediakan. Ada yang belum didokumentasi, kadang membutuhkan waktu pencarian sampai pendokumentasiannya, diberi waktu 10 plus 7 hari kerja. Sampai di situ, itu informasi yang punya konsekuensi negatif kalau ditutup.
Tapi ada juga yang punya konsekuensi negatif kalau dia dibuka. Untuk itu, maka dia harus ditutup. Namun demikian, majelis dan para pihak, sebuah informasi yang dikecualikan masih boleh diminta oleh pemohon. Itu khas di Undang-Undang Keterbukaan Informasi dimanapun. Apabila dia diminta, maka wajib dilakukan pengujian konsekuensi bahaya. Jadi saya harus menegaskan, menurut pendapat saya adalah pengujian konsekuensi bahaya itu hanya dilakukan apabila ada permohonan terhadap informasi yang dikecualikan atau seorang pimpinan badan publik ingin mengungkap informasi yang dikecualikan. Kita masih bisa ingat beberapa waktu yang lalu, misalnya ketika Pak Mahfud MD ya, itu ingin mengungkap informasi tentang data tindak pidana pencucian uang, di PPID-nya tentunya punya kewajiban untuk membuat telaah dan kemudian menentukan batasan-batasan cara mengungkapkannya. Jadi boleh pimpinan badan publik. Memang biasanya sebaiknya jangan PPID yang melakukan, itu harus keputusan badan publik. Yang kedua, ketika ada orang yang meminta informasi yang sudah di dalam undang-undang dinyatakan dikecualikan, maka harus dilakukan pengujian konsekuensi bahaya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui beberapa hal. Nah, ini yang kemudian akan masuk kepada tahapan-tahapan untuk melakukan pengujian konsekuensi bahaya atas informasi yang dikecualikan. Yang pertama adalah menerapkan beberapa tahapan tes yang kita kenal. Pertama adalah legitimate aim test, artinya memastikan bahwa tujuan itu sah, tujuan permohonan. Yang kedua, necessity test, apakah memang diperlukan betul dan tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan dari pemohon. Yang ketiga, tahapannya adalah melakukan proportionality test, atau yang suka kita sebut dengan balancing public interest. Dan terakhir, lagi-lagi untuk terakhir ini bisa dilakukan oleh PPID, tapi sebaiknya keputusannya ada di pimpinan badan publik, dan jika pemohon tidak puas sebaiknya diselesaikan di Komisi Informasi. Apa itu? Adalah override test. Banyak orang tidak terlalu sadar, apalagi di institusi yang sangat positivistik ya, terbiasa dengan SOP, berhadapan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini kadang-kadang agak terkaget-kaget. Ada yang bertanya, kenapa kok sudah ada normanya masih diuji? Tempat menguji norma kan di MK. Seolah-olah kan begitu. Yang diuji itu bukan normanya, konsekuensinya. Jadi undang-undang itu masih membolehkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu, apabila di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu ada suatu konsekuensi bahaya yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang, diuji untuk menentukan cara pemberian yang aman, di mana kerahasiaan tetap bisa dilindungi tujuannya, kepentingan publik juga bisa dipenuhi dengan teknis pemberian informasi yang bagaimana. Itu yang disebut dengan mitigasi risiko. Baik. Kira-kira begitu tahapan besarnya.